Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya dapat menyapa para penonton semua untuk pertama kalinya dalam program terbaru dari tothepoint.com, yaitu Poin Bicara. Pada episode perdana ini, Poin Bicara hadir dengan lebih spesial melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Nagan Raya dalam program spesial Jaksa Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang sangat penting atau yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Nagan Raya. Namun saya tidak sendirian hari ini, saya ditemani oleh dua narasumber kita yang telah hadir di sini, yaitu Bapak Alfian Syahri SMH, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, apa kabar? Kemudian, baik, Alhamdulillah. Kemudian juga ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya, Bapak Marzuki SE. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Boleh dinikmati dulu kopinya sebentar. Iya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan utama kita hari ini ya tentang ketahanan pangan, saya ingin lebih mengenal dulu nih kepada dua narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Alfian. Nah, Bapak sebagai Kasih Intel yang di Kejaksaan, apa sih sebenarnya peran strategis ataupun fungsi yang dijalankan khususnya dalam ketahanan pangan ini? Isra. Bisa dengan program Jaksa ini program dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada Jaksa cuma kali ini kita buat di cash. Kemudian terkait kejaksaan ini alangkah baiknya kita mengenal apa itu kejaksaan secara. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsinya kekuasaan kehakiman dan bertugas untuk dan melakukan wewenang berdasarkan undang. Di kejaksaan ini juga dapat organ-organnya seperti Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, ya Kejaksaan Negeri. Nah, kalau kita di Aceh ini ada namanya Kejaksaan Tinggi, itu berada di Pelabuhan Aceh, sedangkan untuk Kejaksaan Negeri kita berada di Sorong. Yang juga kejaksaan ini ya ada pegawainya jaksa. Jaksa ini adalah pegawai negeri sipil PNS, jabatan fungsional yang bersifat khusus, yang tugas dan wewenangnya dalam. Kemudian juga ada namanya penuntut umum. Itu jaksa yang diberi kewenangan melakukan penuntutan. Misalkan ada namanya bilangan ada apa bedanya jaksa dan penuntut umum. Nah, itu kalau misalnya jaksa itu tugasnya lebih luas, sedangkan penuntut umum itu adalah jaksa yang ditugaskan untuk melakukan. Kemudian mengenai kejaksaan ini juga banyak bidang-bidangnya atau bidang itu ada bidang intelijen. Ini salah satu bidang intelijen yang salah satu fungsinya itu adalah melaksanakan pencegahan, masuk dengan upaya preventif dalam penindakan hukum selain upaya represif penindakan. Kemudian juga ada lagi bidang tindak pidana khusus yang fokus ke
adopsi, pendidikan, kemudian ada lagi bidang tata usaha negara, betul, eee, tidak juga sebagai jaksa pengacara negara, juga petugas pendampingan, sehingga kemudian ada lagi bidang BAPBB, pengelolaan barang bukti, kemudian ada lagi bidang pembinaan, nah itu, di Kejari. Kemudian terkait intelijen ini juga kita mempunyai apa, tugas untuk melaksanakan tugasnya ini dan siapa tugas it mengenai hal, yang sama. Ya, baik. Sedangkan untuk saya sendiri berada di kepala seksi intelijen. Kebetulan juga saya di sini, baru, saya dilantik di sini tepat bulan 2, mungkin baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Kejari Oh, Sulsel. itulah kurang lebih. Baik, Pak. Kalau menurut pembahasan kita nih, seperti apa peran jaksa untuk ketahanan pangan ini, Pak? Nah, kalau memang terkait kita harus, ketahanan pangan itu sendiri kan, ketahanan pangan itu, secara gampang kita artikan adalah kondisi di mana terjadinya kebakaran sesuai dengan pilihan. Baik, Pak. Kalau misalnya, kejaksaan membangun peran sebagai mitra masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan, itu bagaimana? Pencegahan. Nah, ya kalau dalam pencegahan itu kan termasuk, bela namanya pencegahan. Iya. Ya, Iya. sama jadi, eee, dalam ketahanan pangan ini juga kan termasuk masa kita presiden buat sebenarnya pada tahun 2025 Pak Jaksa Agung juga meresmikan namanya program Jaksa Mandiri Pangan. Kalau nggak salah dari Bekasi, eee, itu memanfaatkan, kesepakatan yang lain kerjasama dan risiko nah, sementara memang untuk di, eee, dan data ini kalau untuk kejaksaan sendiri mau dibangunnya memang belum secara, bisa dikembangkan kayak itu. Tapi kalau secara, ketahanan pangan, kita sendiri pun juga punya ketahanan pangan, Pak, sebagai individu. Contoh, misalnya di rumah kita masing-masing, kita bisa tuh memanfaatkan polybag, Iya. tanam cabe Iya, misalnya kan. iya. Misalnya ada kita beli cabe kan, beli cabe satu biji itu kita jemur, kita jemur, kita tanam benihnya, tumbuh, berbuah, itu kan udah termasuk apa, cara kita untuk ini kan. Dan itu udah pernah juga saya buat kalau saya kan jemur cabenya ya, saya beli bibitnya. Oh ya. ada bibitnya Iya. kita studi satu kopi Iya. ya kalau apa sawi Sawi ya. Kangkung ya, sayur-sayur ya. sawi kan juga bisa di hidroponik. Iya, di hidroponik. Tanah ya. Tanah. Nah, sedangkan untuk apa pencegahannya ini nanti Iya, kita bahas lebih dalam ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin lanjut ke Pak Marzuki nih.
untuk Bapak sebagai Kepala Dinas Pertanian sendiri yang berperan apa yang ingin saya tanyakan, apa peran utama dalam mendukung kesejahteraan pangan di daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di program Jaksa Menyapa ini, yang kebetulan pada tayangan perdana ini menampilkan tema yang sangat menarik tentang ketahanan pangan. Tentunya dengan program ini akan sangat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian, di mana hadirnya program ini tentunya akan memberikan pencerahan dan edukasi tentang peranan kejaksaan tentunya dalam peningkatan swadaya pangan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Dan bagi kami dari Dinas Pertanian sendiri, ajang ini menjadi kegiatan yang bisa memperkuat hubungan koordinasi dan sinergi dengan pihak kejaksaan dalam peningkatan pengawasan tentunya. Kemudian sebelumnya kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Nama kami Marjuki SE, jabatan sebagai Kadis Pertanian dan Peternakan. Amanah ini baru saja kami peroleh. Tentunya amanah ini akan menjadi tantangan bagi kami secara pribadi dalam meningkatkan pembangunan pertanian di Kemudian untuk keterlibatan sendiri dari Dinas Pertanian dalam mendampingi petani, itu bagaimana Pak? Tentunya lebih dahulu kita menjelaskan apa itu ketahanan pangan, baik dari segi arti dan hal-hal yang bisa mendukung ketahanan pangan di suatu daerah. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana suatu daerah. Baik Pak. Kemudian kalau untuk indikator Pak, bahwa suatu daerah bisa dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik, itu bagaimana Pak? Indikator kalau memang harga ini memang sudah sesuai dengan dan bisa diakses dengan harga tersebut. Ya, dari sampahnya barang sudah dan ekonomi semua. Kalau ada satu daerah lapangan, maka kemudian dari segi kualitas, ya, kalau dengan suatu kualitas kata-kata orang benar kalian. Kalau kualitas kalian sesuatu, menjadi tidak tercapai. Apa? Ini yang dikonsumsi oleh baik, berarti peran dari Dinas Pertanian pasti harus turun langsung kepada masyarakat, mendampingi. Ya. Saya berusaha selalu murah hasil. Lalu kalau tantangan apa ada Pak yang terjadi di lapangan? Iya. 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 Baik, kalau menurut sisi hukumnya dan tata kelola nih Pak Alfian, bagaimana kejaksaan melihat isu ketahanan pangan ini?
Ya, tadi kan karena tahanan pangan ini kan masih dengan berhubungan dengan suasembada pangan. Iya. Presiden kan. Jadi dalam upayanya juga di dalam daerah itu misalnya ini kan apa tahan pangan, tercukupnya kondisi bahan kebutuhan, artinya misalnya padi itu harus apa kan tercukupi padinya. Tapi bagaimana kita padi ya ada, kemudian bibitnya ada, kemudian padi yang untuk tumbuh itu memerlukan apa yang diperlukan tumbuhan ini adalah gizinya kan, ya, dia tumbuh. Untuk dia tumbuh itu apa yang dibutuhkan? Bisa pupuk. Iya. Pupuk yang dibutuhkan. Nah, jadi pemerintah kan juga ada kasihkan yang namanya subsidi. Subsidi. Jadi memang di alokasinya itu di tiap daerah itu memang berbeda-beda. Alokasi daerah ini masuk dalam satu kabupaten pun mungkin berbeda dan sepengalaman saya itu memang ada beberapa daerah yang melakukan pengawasan tim pengawasan pupuk atau P3 kalau nggak salah saya. P3 pengawasan pupuk bersubsidi. Jadi pupuk ini kan dari produsen kemudian sampai ke distributor, kemudian dari distributor bawa ke kios-kios. Jadi di Kabupaten Medan Raya ini kan ada beberapa kios kan yang menjual pupuk subsidi. Kemudian dari kios tersebut kan nanti petani yang terdaftar dalam MDKK karena DPD kebutuhan pokok ya MDKK. Di situ data-data yang namanya petani itu yang memang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dan memang dari tahun-tahun saya lihat inovasinya juga memang terus berinovasi. Kayak petani harus beli pupuk subsidi itu memang harus ada foto gitu. Untuk kayak untuk Facebook baru dia bisa keluar dia berdasar. Jadi itulah yang harus dijaga dalam. Memang di sini ada rentan pemasaran di daerah lain, misalnya ada itu yang kalau kan kasus kelompokannya itu fiktif, nggak ada kelompokannya, dibuat-buat seolah-olah ada. Jadi yang menerima subsidi itu adalah kelompok fiktif. Kemudian kalaupun ada kelompokannya, orangnya nggak benar, ataupun tidak pada yang berhak menerimanya, atau yang berhak menerimanya si A yang ambil si B. Nah, kira-kira. Dan pupuk bersubsidi ini juga kan ada batasan harga head ya, jadi setiap kios itu tidak boleh menjual harga subsidi itu di atas harga head. Dan itu ada aturannya, ada ancaman pidananya kalau misalnya jual di harga head, udah itu dan jual kepada
orang yang bukan berhak menerimanya. Nah, itu aja. Jadi itulah kita berusaha baik pada masyarakat sendiri juga bila indikasi kalian tidak sasarannya ini bisa salah tahu itu kira-kira. Baik Pak, kalau dari menurut kita lihat juga kalau ini hal yang sensitif sebenarnya kalau masalah pupuk kalau tidak didistribusikan secara tepat gitu kan. Kemudian dari segi hukum Pak, apa langkah hukum yang akan dilakukan jika kedapatan yang begitu? Ya, otomatis apabila terjadi penyimpangan otomatis kita lihat dulu ini termasuk dalam tidak tidak korupsi. Kalau untuk masuk tidak pidana si kejaksaan itu bisa melakukan penyelidikan jika masuk ya kan. Tapi kalau untuk ranahnya tidak pidana umum, kejaksaan ini kita melakukan penuntutan. Kita pendidikannya di polisian. Jadi untuk dari kita lihat dulu kan ini ranahnya apa. Muka atau Berarti untuk Pak Alfian ya pasti dari segi hukum itu perspektif dari kejaksaan. Nah untuk dari mekanisme pendistribusian pupuk agar tepat sasaran menurut Dinas Pertanian itu bagaimana Pak? Soal sesuai agar dibantu secara pos. Artinya petani tidak mampu untuk membayar. Bila dia membeli non subsidi, dia tidak mampu. Pengaruhnya produktivitas. Seperti ada yang menghutang dan untuk posisi salah satunya adalah menekan kos sehingga petani bisa hasil yang sesuai dengan ini akan terkait dengan distribusi sesuai dengan yang kami Dinas Pertanian. Tentunya ini juga bagian dari pengawasan dan semangat. Tidak ada unit yang memberikan kepada petani ada istilahnya jadi tepat untuk tepat sasaran, tepat kilat, karena ada yang bermain dia bermainnya tidak tepat juga. Artinya dalam kata yang misalnya itu tugas daripada kami dan berkoordinasi ini. Itu semua tahu supaya pupuk itu sesuai dengan dalam proses daripada pemberian pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani-petani yang tergabung dalam RKK. Ya, agak besar ya masuk dalam prosesnya. Mulai dari usulan kemudian pengolahan habis. Kemudian tidak semua petani yang seperti ini yang terkena dengan kulit lahan. Otomatis yang mendapatkan sesuai dengan adat. Sedangkan daerah ini dia tidak apa, dia harus kooperasi dengan KPR. Subsidi yang ada sama pemerintah kami himbau.
secara tidak ada. Dengan harapan subsidi itu sesuai dan pas. Berarti pengawasan memang menjadi bagian penting ya, untuk penyaluran agar tersampaikan kepada semuanya. Iya. Iya. Ini Apabila misalnya kami dinas merekomendasi pada dia misalnya memberikan alokasi yang lain di luar wilayah dia kerjanya, supaya bikinnya cebol. Juga ada. baik. Tadi Pak Alfian sempat menyinggung ya tentang jaksa mandiri pangan. Itu untuk bisa jelaskan lebih detail sedikit Pak, bagaimana konsep pemanfaatan lahan sitaan agar bisa produktif? Tahun 2025 Bapak Jaksaru namanya program jaksa mandiri pangan di Bekasi waktu itu kan. Nah, jadi mungkin waktu itu ada lahan yang terbengkalai, itu kerjasama untuk lahan tersebut lebih produktif. Itulah apa asal usulnya terkait dengan program jaksa mandiri. Kalau di Nagan sendiri apa sudah ada programnya sudah berjalan atau bagaimana? Di kejaksaan di Nagan Raya ini untuk program tersebut memang belum. Jadi balik lagi kan, kalau secara individu juga kita bisa diri kita juga mulai dari individu, kayak tadi mulai dari nanam cabai misalnya kan, nanam sawi, bawang. Kemudian kalau ada lahan-lahan yang tidak terpakai di rumah, kita bisa buat terpal bidikan. Itu bisa kita buat untuk kecil-kecilan. Apalagi kalau di Nagan Raya ini kan lele itu jadi makanan ini ya, sering lah kita makan siang. Ini kalau di sini namanya libe ya. Tapi kalau libe itu dari sawah ya, Bang. Ini dia. Tapi kalau lele yang dipelihara itu beda lagi nih ya. Tapi kalau misalnya lelenya kita bagus peliharanya kan, makanan kita ada kan bisa diapakan. Berarti ini juga dimulai dari kesadaran kita sendiri ya, untuk memulai agar lebih terarah gitu, apalagi tentang isu ini ketahanan pangan yang benar-benar harus dijaga. Iya, lebih inovatif untuk menjalankannya. Nah, kemudian kalau dari segi Dinas Pertanian, program ini sudah ada. Bagaimana dukungan dari sisi teknisnya, Pak? Terkait dengan ketahanan pangan ini yang tentang program jasa mandiri pangan ini. Iya. Iya. Sudah ada Iya. di mana-mana yang memang harus di kabupaten. Tapi siap 100% 24 jam. Iya. Dulu sama-sama. Iya. Iya. Baik, berarti program ini memang menjadi langkah positif ya untuk kedepannya. Kemudian di sini juga saya lihat Kejaksaan memiliki program lain ya yang tak kalah pentingnya, yaitu Jaksa Garda Desa. Nah, kalau ini Pak Alfian, apa fokus utama dari program ini untuk mendukung ketahanan pangan? Ya, program Jaksa Garda Desa, ya, program kejaksaan digaungkan. Nah, artinya kejaksaan ini turut serta ada di masyarakat di desa, memastikan untuk dalam pengelolaan desa itu bisa berjalan sesuai sebagaimana seharusnya. Itulah namanya program Jaksa Garda Desa.
mungkin nanti ya ke depannya kita langsung eksekusi program jaksa dana desa ini panel kayak gitu. Memang di desa ini juga ada namanya kan ada ketahanan pangan, ada namanya bagian ketahanan pangan itu. Misalnya kait dengan desa tahanan pangan, kemudian bawang, kalau misalnya sudah tahanan, kalau ada desa dulu bawang, ada yang mungkin membeli unggas, itu seperti itu. Baik, kalau pendampingan yang dilakukan agar penggunaan dana desa ini tetap aman, Pak, secara hukum itu bagaimana? Pendampingan memang salah satu kendalanya adalah di sini, apalagi Kabupaten Nagan Raya ini ada 222 desa atau kampung. Tentunya dengan personil, apalagi kita di bagian intelijen ini, personil kita nggak cukup banyak. Nggak cukup banyak, kemudian dengan adanya 222 kampung ini, jadi agak susah. Perlu perhatian lebih ya. Tugas-tugasnya harus dilaksanakan. Nanti ke depannya mungkin akan kita ada satu atau dua contoh yang akan desa yang kita prospek sebagai jaksa dana desa Kejari. Baik, kalau pandangan dari Dinas Pertanian terkait pemanfaatan dana desa untuk sektor pertanian ini bagaimana, Pak? Mengurangi beban dan menjadi ketika ada pembangunan untuk kita hasil tentu ini merupakan permasalahan satu utama sudah berjalan ini hasil kemarin merupakan dari desa itu dari salah satu desa namanya desa ada namanya di Mesmuri namanya itu dia memang aktif sekali terutama di bidang penilaian lampu. Artinya di desa tersebut ketika dia juga bagian dari radio, artinya dia bisa memanfaatkan desa ini untuk mengelola kegiatan dan tentunya ini menjadi permasalahan di Sumatera. Ada inovasi yang begini sehingga permasalahan di subsidi ya dapat langsung di desa. Baik, jika kita berbicara tentang program ataupun pelaksanaan langsung di lapangan, pastinya kan tidak lepas juga dari pengawasan yang harus berjalan sesuai dengan aturan gitu kan, Pak. Nah, kemudian untuk Pak Alfian, bagaimana apa saja yang menjadi prioritas pengawasan kejaksaan dalam sektor pangan ini? Kalau mengenai namanya sektor pangan, kembali lagi yang kayak cerita tadi ya, yang paling sebenarnya nggak ada prioritas ya. Cuman kalau dari dia yang salah satu yang bisa kita Baik, kalau dari sisi teknisnya dari Dinas Pertanian untuk sistem pengawasan terhadap produksi dan distribusi pangan, itu bagaimana? Perihal distribusi dan pertama telah penyerapan data. Penyerapan data ini tiga panen raya. Biasanya dibeli dengan harga yang di bawah. Itu tugas kami itu mengawasi dan memastikan itu betul sesuai dengan regulasi yang ada. Cuma ada dilema juga. Saya bukan
membela Islam tadi yang berbeda. Ketika ada bahan di suatu tempat dari kualitas yang biasa atau dari bawah standar, ini jadi persoalan sendiri. Dengan tidak mungkin mereka membeli dengan harga yang sesuai karena kualitas itu tidak sesuai dengan. Jadi juga di sini kami sebagai dinas tentunya mengusahakan agar hasil daripada dari kualitasnya, kemudian dari segi serangkaiannya ada titik yang akan menangani supaya hasil daripada karya ini betul-betul sempurna. Baik. Berarti emang pengawasan atas penyaluran ini harus benar-benar diperhatikan ya untuk kedepannya gitu. Kemudian kalau ini kan koordinasi dari dua peran ya, dari kejaksaan dan juga pertanian, itu bagaimana kolaborasi ini menyelesaikan kalau ada permasalahan pupuk ini? Apa saling mengkonfirmasi atau bagaimana jika terdapat di suatu daerah ini ada permasalahan nih? Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan? Ya memang ada yang terjadi. Misalnya bisa disediakan Iya, iya. Ketika ada yang tentunya kami akan di mana ada harus silakan. Kami cuma memberikan informasi kalau memang di lapangan sesuai dengan yang bisa dengan secara langsung secara berarti lebih baik kita ngomong dulu ya. Nah, nanti kalau sudah bermasalahnya besar baru kejaksaan melalui proses hukum gitu. Nah, ini untuk harapannya Pak untuk masyarakat terhadap ketahanan pangan ini ya, itu bagaimana Pak? Ya, harapan pertama kita karena ini program ketahanan pangan ini sangat penting karena apabila ketahanan pangan ini tidak tercapai akan ada konflik sosialnya. Iya. Buat suatu negara itu adanya kekuatan dari tentunya untuk mendapatkan ketahanan pangan perlu kerja ekstra keras selama daripada dan juga di masyarakat itu sendiri kita upayakan jadilah petani yang mandiri. Jadi lewat program yang ada misalnya siap mendampingi petani supaya hasil yang didapatkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh. Kalau untuk strateginya Pak agar ketahanan pangan ini tetap stabil ada atau tidak untuk masyarakat? Oh jelas, kita berusaha mendampingi pertama dari kemudian ada kemudian subsidi, kemudian ada pemberian bagi yang sesuai yang standar, kemudian ada juga perbaikan yang sendiri, mulai dari irigasi, tata kelola air. Kita usahakan bersama ini hampir 80% lahan yang ada di akan mencapai pola tanaman serentak. Itu kita merupakan strategi daripada pangan di Kalau dari segi kejaksaan, apa harapan terhadap masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan ini dan bagaimana optimisme ke depannya, Pak? Itu kita sangat optimisme dengan berbagai program pemerintah sekarang, kita sangat optimis. Kemudian kita bekerja masing-masing, maksudnya bekerja sesuai dengan peran kita masing-masing, baik dari petani dapat bekerja secara maksimal, mulai dari pemerintah dinas pertanian mungkin mendukung kan, baik program-program yang akan mendukung mensukseskan pertanian, dan kita sebagai APH juga masih kait dengan program atau program-program balik lagi kan kalau dulu ada namanya terkait dengan buku tadi ada namanya tim, itu juga ada kepolisian, ada kejaksaan dan dalam
tim KP3 itu yang salah satu fungsinya itu terkait dengan pengawasan pupuk subsidi. Itu kira-kira. Baik, kemudian untuk kalau dari segi kejaksaan nih terhadap strategi ketahanannya itu bagaimana, Pak? Memang kalau leader kita kan memang penegakan hukum dan pengawasan juga supaya pencegahan dan penindakan. Jadi salah satu upaya itu juga melalui program jaksa di mana adalah salah satu ikhtiar kita usaha kita dalam mendukung program pemerintah tentang swasembada. Baik, sebenarnya ini program yang sebenarnya sudah siap dan harus dimulai sebenarnya dari masyarakat sendiri ya. Ini sudah ada program, kita menjalankan, sudah disiapkan gitu. Dan tentu hasilnya untuk kita juga sendiri, untuk kita bersama-sama gitu ya. Jadi masyarakat jangan swasembada Iya. semuanya tidak usahakan masing-masing. Iya. Ya, baik Pak. Tapi sekarang udah nggak kerasa ya kita udah di penghujung pembicaraan. Kemudian, tapi saya ingin meminta closing statement nih dari masing-masing untuk kepada masyarakat terkait bagaimana pentingnya kolaborasi ini agar masyarakat juga tahu bahwa dua peran ini yang menjadi tonggak sebagai masyarakat bisa terus untuk menjaga ini. Itu bagaimana untuk seberapa pentingnya kolaborasi ini menurut Bapak? Iya. Iya. Ini butuh proses kan? Iya. Proses. Tapi akan berusaha setiap hari akan dilakukan untuk memberikan informasi yang memang dibutuhkan supaya dengan secaranya masyarakat dicerahkan dengan sasaran utama daripada ketahanan pangan di Kabupaten Nganjuk. Baik, untuk Pak Alfian, bagaimana kolaborasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat? Apa harapannya juga? Harapan kita agar Kabupaten Nganjuk ini bukan hanya dalam ketahanan pangan saja, tapi juga bisa mensupport kabupaten-kabupaten lain dari setelahnya atau bisa dapat menjadi support di luar provinsi dalam mendukung. Berarti sebenarnya tujuan kita sama nih ya, untuk ingin mewujudkan ketahanan ini dengan baik, tersalurkan dengan aman gitu ya, dengan lancar gitu. Baik, terima kasih atas pesan dan juga harapan yang sudah Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua masyarakat untuk bisa lebih peduli, lebih berperan aktif dalam menjaga pangan di daerah kita gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alfian Syahri, kemudian Bapak Marzuki atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan ini. Dan saya Isrolia Putri pamit undur diri, sampai jumpa di program Poin Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.